Halo Karten Squad, kali ini saya sedang berada di Gelora Bung Karno bersama Brovi. Halo Brovi. Sehat-sehat Ya, dulu. Brovi ini adalah salah satu seorang pelari culture. Brovi, sebenarnya apa sih pelari culture? Nah, yang saya tahu ya Bang ya, terkait pelari culture itu, saya sebagai seorang content creator, biasanya kita tuh ngebagiin kita kalau lagi lari, atau kita sharing knowledge kita dan juga pengetahuan kita tentang gimana sih cara lari yang benar. Terus tren-tren lari sekarang, karena kan kita bisa pakai aplikasi tuh, bisa kita sharing nih pace berapa, ya kan, kita lari udah ngurangin kalori berapa gitu bro. Menarik ya, olahraga lari itu sekarang tuh udah menjadi tren ya, nggak cuman hanya sekedar lari olahraga gitu, tapi juga dari tren ini dapat berpengaruh terhadap mungkin lingkungan yang selama ini mungkin orang agak sedikit abai dengan olahraga ini gitu ya. Selama ini mungkin yang bekerja di dalam ruangan, terus juga rasa nggak punya waktu gitu. Tapi dengan adanya pelari culture ini yang dapat memotivasi untuk bergerak, ya minimal ada niat lah buat lari ya. Setuju. Udah pernah dapat medali belum sih? Oh wajib dong, karena kita sebagai pelari culture tuh medali tuh udah ibarat kewajiban Instastory Bang. Kalau kata anak Gen Z nih, kalau kita lari nggak diposting tuh, itu nggak culture banget. Jadi belum sah lah ya. Belum sah ya. Minimal megang medali digigit itu udah wajib banget. Iya. Lu lari kalau lu nggak gigit medali setelah itu, yang penting lu nggak usah lari gitu ya. Bener banget. Nggak diposting fotonya, aduh ngapain ikut lari. Iya. Oke. Seru sih. Seru. Menurut lu kan udah beberapa kali ngikut race nih. Spill dong, mungkin race apa yang bikin lu berkesan? Menurut gue Bang ya, race paling berkesan tuh di tahun 2024 sih, karena pertama kalinya gue ikut Virgin 10K Bang. Karena 10K pertama itu memorable banget, karena jarang banget orang bisa dapetin target yang dia mau ya. Karena kebetulan gue PB juga, personal best di 1 jam 9 menit Bang. Wih, keren ya. Yoi, itu the PS6 tuh. Itu di mana tuh? Itu di BSD Bang. BSD kebetulan. Jadi seru banget lah, dan vibing dan semua acaranya, IO-nya juga terstruktur dengan baik. Jadi vibes-nya oke banget. Pertama kali ya. Gue penasaran tuh. Karten Squad, mungkin next kalau ada event lari mungkin kita bisa nyoba bareng-bareng. Mungkin kita bisa bareng dengan Brovi ini. Pasti bisa Brovi ya? Boleh banget. Lebih suka lari solo atau bareng komunitas? Kalau jujur, gue kalau buat ningkatin stamina ya Bang, mending sendiri sih Bang. Karena kalau rame-rame kan kita punya target masing-masing lah ya. Jadi ibaratnya nggak bisa nih kita samaan nih larinya. Tempo lari dan formnya pasti beda banget dibandingkan sama temen-temen yang mungkin lebih kencang ya. Karena mungkin ada yang pace 3 kan, atau pace 4, kita nggak tahu yang lebih kencang dari kita kan. Tapi kan kalau kita lari sendiri buat ningkatin stamina, itu lebih better sendiri aja sih kalau gue Bang. Tapi dengan lari bareng community ataupun mungkin sama teman-teman lah ya, itu bukannya jadi kayak ada pemicu nih, pemicu semangat kan. Nah itu sebenarnya ngaruh nggak sih sebenarnya? Ngaruh banget, karena itu vibing ya Bang ya. Ibaratnya ada suasana yang ngedukung buat kita, support system kita buat lebih semangat lagi biar targetnya bisa nyampe. Karena salah satunya kan kita perlu workout ya Bang ya. Kayak latihan strength training biar kita makin kuat juga tuh. Itu ya. Penting banget tuh, karena buat para pelari-pelari yang pemula lah ya. Karena jarang banget nih yang mikirin masalah latihan workout, karena mikirnya ya udah lari aja gitu. Padahal sebenarnya kekuatan otot itu paling utama Bang. Pondasi dasarnya ibarat kita kalau nggak makan nasi ya Bang, itu nggak abdol lah ibaratnya gitu. Nah kalau pelari wajib banget nih latihan strength training biar kuat selama lari mau 5K, 10K atau bahkan full marathon. Jadi bisa saling sharing informasi juga ya? Setuju, betul banget. Iya. Pernah nggak sih ketinggalan pada saat start di race? Ketinggalan start? Sejauh ini nggak pernah sih ya, sejauh ini nggak pernah. Tapi kalau mungkin startnya belakangan ya mungkin lah, karena kan sebenarnya kalau kita race itu kan rame ya Bang ya. Karena pesertanya banyak, kita belakangan wajar aja lah ya. Karena tapi kalau kita mau lebih duluan ya is oke juga sebenarnya. Karena di saat udah mulai race kan kita nyebar ya Bang. Jadi kita bisa ngejar sebenarnya. Gitu sih. Ya salah satunya waktu gue Virgin 10K itu gue paling belakang sebenarnya. Paling belakang, cuman
karena kita berpikir orang-orang di kilometer 2 udah mulai capek, itu waktunya kita buat push lebih buat lari lagi gitu sih. Ya, semakin menarik Curtain Squad. Lu kan lebih suka lari solo ya? Ya. Nah, lu sendiri nih, tim playlist atau enggak nih? Tim playlist dong. Playlist ya? Playlist. Oke, kenapa tuh? Karena ibaratnya kalau kita lari nih cuma dengerin suara burung ya kan, atau mungkin suara kendaraan tuh kayaknya kurang asik gitu Bang. Kurang Tapi asik kalau ya? ada lagu kan kita lebih push semangat lagi, biar lagunya mungkin yang jedak-jeduk ya Bang. Iya, iya. Atau mungkin lagunya yang rock-rock lah biar lebih semangat, stamina gitu. Iya. Iya, mungkin ini salah satu tips juga, mungkin Curtain Squad ngerasa malas ataupun mungkin bosan dengan vibes lari gitu-gitu aja, mungkin bisa dicoba dengan playlist yang kira-kira musiknya memicu semangat ya. Setuju. Gitu ya. Betul. Pernah cedera nggak sih? Kebetulan lagi cedera Bang sekarang. Oh, lu lagi cedera? Cedera. Terus Jadi, tapi masih maintain ya. Tadi gue lihat maintain. lu dapat beberapa keliling itu. tetap Bang, Hah? karena ibaratnya ya udah habits ya Bang. Kita Mhm. harus tetap bisa recovery cepet, karena kemarin full gue sebulan stop nggak lari sama sekali karena cedera otot ligamen. Jadi memang Oh iya. cedera otot ligamen kan di ankle teman-teman. Jadi yang mungkin belum tahu, otot ligamen kita ada di ankle. Nah, gue kebetulan sebenarnya cederanya bukan karena lari Bang, karena main bola. Oh gitu. Karena main bola. Oke. Jadi posisinya ankle break, jadi harus vakum sebulan nggak lari. Nah, Iya. ini akhirnya gue mulai coba lari lagi, nyentuh tanah lagi nih, percaya buat loncat-loncat lari, tapi ya pelan-pelan lah. Slow but sure. Iya, iya. Iya, Curtain Squad. Jadi intinya mungkin untuk lari sendiri itu sulit di awal. Sulit di awal itu dalam artian mungkin kita membutuhkan niat dan segala macam ya. Tapi ketika Curtain Squad udah nyoba, kita yakin Curtain Squad bakal ketagihan. Sehingga jadi kebiasaan. Nah, ketika sudah menjadi kebiasaan, seorang pelari itu muncul mental-mental yang tangguh. Ataupun bisa dibilang lu bandel lah gitu. Ya, mungkin cedera itu hal yang wajar ya. Mungkin hampir semua pelari mungkin pernah ngerasain cedera. Tapi intinya adalah gimana lu tetap konsisten dan lu punya sesuatu yang lu nggak bisa dapat kalau lu nggak lari. Apa sih yang bikin lu edik sama lari? Mungkin salah satu bikin edisnya karena temen juga sih Bang ya. Kan ajakan teman. Jadi punya apa ya, pacuan semangat buat ngejar target sendiri. Oke. Gitu. Jadi bukan buat nurunin berat badan sih. Kebetulan kan gue emang kurus ya. Oke. Lebih ke pengen apa ya, bonding aja sih. Karena dengan adanya tadi bener ada komunitas tuh makin banyak nambah relasi juga. Jadi makin semangat juga. Ya, jadi gitu Curtain Squad. Kalau kita sudah edik, walaupun lu pernah ngerasain cedera, Iya, tapi lu tetap bandel ya. betul. Ya, tetap bandel. Jadi nggak cukup berhenti sampai di situ. Cedera, gas lagi. Cedera, rest sebentar, gas lagi. Ya gitu ya bro. Betul. Ya, menurut lo nih, lari itu lebih ke olahraga fisik atau mental sih? Sebenarnya kombinasi ya Bang ya, antara kenapa fisik tuh? dan mental. Karena biasanya ketika bilang kita fisik kita kuat, tapi mental kita itu mempengaruhi di saat kita udah mulai lari udah agak jauh ya Bang ya. Biasanya kayak di 3 kilo udah capek. Ya. Mental itu mempengaruhi di saat kita turun semangatnya ya Bang ya. Kalau mental kita nggak kuat, pasti bawaan malasnya ada Bang. Oke. Baru mungkin 2-3 kilo minggir, melipir ya kan. Apalagi di GBK gini, rame orang lihat, capek, udahlah turun aja gitu. Tapi lupa sama targetnya. Oh, targetnya kan 5 kilo atau 10 kilo atau. Jadi yang bikin lu, gua harus lawan nih, gua gua harus lawan nih, rasa males mungkin manusiawi. Betul. Pasti orang kan punya rasa males deh gua gitu kan. Nah, cara lu ngelawannya nih gimana nih? Mungkin lu punya tips yang bisa di-sharing ke Curtain Squad? Nah, salah satunya mungkin Curtain Squad bisa pakai smartwatch ya, atau pakai aplikasi lari, karena itu bisa kita pantau tuh Bang. Berapa sih progres yang udah kita lalui gitu kan? Iya, progres itu penting kayaknya Curtain Squad. Contoh kita udah lewatin 1 kilo, kita progres mungkin di pace berapa, itu bisa jadi pacuan kita buat kita harus push lagi, biar kejar target kita belum sampai nih kayak gitu. Ya, lu bisa dibilang pelari Gen Z kali ya? Ya, benar banget. Lu ada nggak sih ritual khusus atau enggak lu harus apa nih sebelum lari, lu harus apa? Misalnya kayak ada beberapa lari yang gue sebelum lari gue ngopi dulu, atau kayak gue kayaknya H-1 race gue
carbo loading dulu gitu, hajar pisang gitu. Nah kalau lu sendiri apa nih yang ada nggak sih? Jujur mungkin gue terbilang beda ya dari orang lain karena nggak ada ritual khusus ya malah. Jadi kan orang ada yang harus ke kamar mandi dulu. Iya. Nah biasa tuh buat teman-teman yang lagi seleksi abdi negara tuh biasa kalau udah mulai tes garjas tuh sebelum lari tuh udah panas dingin tuh. Malamnya udah panas dingin, terus paginya tuh udah mulai ya buang air kecil tuh mungkin udah beberapa kali tuh sebelum lari gitu kan. Kebetulan kalau gue selama rest tuh bang, mau rest ataupun mau lari gak ada ritual khusus karena lebih baik kosong aja sih bang. Karena dulu inget pas mungkin throwback zaman SMA tuh pernah lari 400 meter tes ya buat nilai. Gue tuh makan roti bang. Memang kenceng banget lari kita bang. Setelah lari itu baru kita keluar semua bang. Oh iya? Iya muntah kayak gitu bang. Jadi mungkin kan beda-beda orang, ada yang harus diisi dulu, kayak gitu, ada yang harus kosong dulu. Kalau gue kebetulan mendingan full kosong baru nanti pushnya pas udah selesai gitu bang, baru makan banyak. Berarti artinya Curtain Squad juga perlu memahami kondisi tubuh, kebiasaan tubuh dalam merespon kali ya, merespon apabila mungkin kita melaksanakan olahraga atau mungkin aktivitas yang berat. Nah, kita juga perlu kenali aktivitas tubuh. Kira-kira ada hal yang perlu kita siapkan ataupun mungkin ada hal-hal yang perlu kita hindari. Gitu ya kali ya? Betul. Ya. Terakhir, apa sih yang bikin lari itu bagian penting dari hidup lo? Lari ya, karena throwback lagi nih bang. Sebenarnya kan gue tuh sebenarnya orang-orang bilang gue pomulari ya zaman sekarang ya. Pomulari ini pomulari pariculture pomo. Gue dari SMP bang, udah digembleng sama bokap gue bang. Itu udah lari bang, karena gue itu dulu ikut SSB. SSB. Nah, gue ikut SSB itu harus punya stamina yang kuat kan bang. Pasnya kita main di 90 menit. Kita mau ngejar buat jadi pemain lini utama, pasti kita harus kuat stamina, kita harus kuat lari kita kan bang. Nah itu sebenarnya gue udah dari SMP itu udah ningkatin stamina gue dari kecil. Jadi ibarat sekarang kenapa kayak bagian hidup itu karena ya ini bang, impactnya adalah sekarang gue bisa jaga kondisi tubuh nggak overweight, terus juga nggak gampang sakit. Nah ini penting banget karena bisa nambah kita lebih bugar, terus jaga kondisi fit bang. Karena gue ngerasa banget semenjak gue mulai lari di awal tahun 2024 lagi bang, itu gue nggak pernah sakit, jujur bang. Maksudnya sakit dalam artian yang mungkin panjang lah ya, restnya harus lama gitu. Artinya lu bener-bener ngerasain banget ya perbedaan ketika lu sering lari atau mungkin perbedaan ketika lu lagi bisa dibilang lu lagi males nih sama lu rajin gitu tuh ngerasa banget ya. Impactnya lu kerasa banget ya. Betul. Ya Curtain Squad, dari pengalaman Brovi ini, olahraga lari itu tidak hanya untuk sekedar hanya mungkin sesimpel ya lari ya hanya lari, tapi sekarang itu sudah menjadi lifestyle dan manfaatnya itu sudah banyak dirasakan oleh teman-teman yang sudah mulai FOMO ya, seperti yang FOMO dengan olahraga lari. Oke Curtain Squad, jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Curtains Tactical karena Curtains Tactical always forceful. Curtains Tactical, always forceful.